Bagi teman-teman yang datanya ganda, ada pembetulan atau endorsement atau C-page di halaman 4, harap diperhatikan. Di saat Anda membuat paspor di KJRI, Anda harus mampu menyediakan dokumen-dokumen minimal 3. Kalau Anda tidak mampu, maka ada 2 solusi, silahkan pilih salah satu. Pulang, membetulkan data dengan cara sidang. Yang kedua adalah SPLP bekerja sampai SPLP berakhir. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Masih tetap puasa ya? Puasa. Nah, oke. Nah, kali ini saya mau membahas tentang apa? Yaitu tentang perpanjangan paspor yang notabene di Hong Kong, di mana teman-teman memiliki pembetulan data di halaman 4. Nah, pembetulan data di halaman 4 ini meliputi apa saja? Nah, pembetulan data di halaman 4 itu adalah endorsement atau C-page. C-page. Nah, teman-teman biasanya istilahnya C-page, padahal tidak C-page, tapi C-page yang artinya ada pembetulan data dari paspor sebelumnya ke yang baru. Dan itu biasanya meliputi data apa saja yang di halaman 4. Untuk yang di halaman 4 adalah meliputi 1. Tanggal lahir, 2. Bulan lahir, dan tahun lahir. Kalau nama, itu nama, misalkan beda nama atau apa juga di halaman 4. Tetapi kalau tambahan nama keluarga di halaman 5. Nah, jadi yang meliputi data permanen perubahannya ada di halaman 4. Kalau yang beda datanya yaitu nama asli, kemudian tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, itu termasuk juga tempat lahir, itu di halaman 4 pembetulannya atau sering dinamakan C-page. Nah, kebanyakan teman-teman ini yang merubah adalah tahun lahir. Nah, ini apakah termasuk data ganda, Mbak Kontreng? Betul, termasuk data ganda. Nah, terus kalau ada pembetulan di halaman 4, apakah diperbolehkan memperpanjang paspor di Hong Kong? Boleh. Syaratnya Anda menyediakan dokumen dukungan seperti KTP Indonesia, akte, ijazah, KK, buku nikah, minimal 3 dari 5 ini. Boleh fotokopi, boleh juga asli, terserah ya. Kalau fotokopi dikirim di email kemudian di print out juga boleh ya. Itu ditunjukkan kepada KJRI yang sesuai dengan halaman 4 dan Hong Kong ID Anda ya. Itu ditunjukkan kepada KJRI yang sesuai dengan halaman 4 dan Hong Kong ID Anda. Nah, terus pengisian formulir paspor, permohonan paspor juga sesuai dengan halaman 4. Jadi tidak sesuai halaman 2. Karena halaman 2 itu salah, dibetulkan di halaman 4 ya. Jadi kalian menulisnya sesuai dengan halaman 4 dan sesuai Hong Kong ID. Di sini itu baru Anda bisa memperpanjang paspor di Hong Kong dan KJRI berkewajiban mengeluarkan buku paspor baru untuk kalian. Lalu bagaimana Mbak Kontreng seandainya ternyata yang di halaman 4 itu palsu atau salah, yang di halaman 2 benar? Terus saya tidak mampu dong menyediakan dokumen dukungan yang halaman 4? Ya, mohon maaf kalau Anda tidak mampu menyediakan dokumen di halaman 4 sesuai dengan Hong Kong ID Anda, ya Anda harus tolak balik, yaitu solusinya ada 2. Pulang, kembali ke Indonesia, membetulkan di Indonesia dengan cara sidang. Memilih salah satu identitas. Jika ternyata Anda harus memilih mempertahankan yang asli, maka Anda tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Yang kedua adalah dengan cara Anda mengakui untuk tidak mampu menyediakan dokumen dukungan dan bekerja sampai Anda habis paspor atau Anda meminta SPLP. Jadi kalau Anda dibikinkan SPLP, Anda bisa bekerja sampai SPLP berakhir. SPLP hanya berlaku 1 tahun dan tidak bisa diperpanjang di Hong Kong atau diperpanjang di Indonesia pun tidak bisa. Jadi kalau Anda dibikinkan SPLP, Anda bisa bekerja sampai SPLP berakhir. SPLP hanya berlaku 1 tahun dan tidak bisa diperpanjang di Hong Kong atau diperpanjang di Indonesia pun tidak bisa. Nah, SPLP itu apa? SPLP kepanjangan dari surat
perjalanan laksana paspor, yaitu hanya berlaku 1 tahun atau 12 bulan ya, dan itu tipis, hanya 1 lembar. Nah, itu surat perjalanan laksana paspor. Jadi ya warnanya hijau muda dan tulisannya SPLP. Nah, di situ adalah keterangan sama dengan paspor Anda. Jadi tidak ada yang dirubah. Cuman itu bukan paspor yang seperti paspor 5 tahun. Nah, apakah SPLP bisa digunakan untuk apply visa Mbak Kuntreng? Extend visa, karena kan kita nggak bisa pulang nih dan nggak bisa jutking. Bisa, boleh, tapi SPLP tidak bisa diperpanjang, yang artinya setelah SPLP berakhir, visa Anda berakhir, Anda harus pulang ke Indonesia menggunakan SPLP Anda dan silahkan memperbarui data Anda di Indonesia. Nah, jadi ini ya untuk teman-teman, bagi teman-teman yang datanya ganda ada pembetulan atau endorsement atau CPH di halaman 4, harap diperhatikan. Di saat Anda membuat paspor di KJRI, Anda harus mampu menyediakan dukungan minimal 3. Kalau Anda tidak mampu, maka ada 2 solusi, silahkan pilih salah satu. Pulang, membetulkan data dengan cara sidang. Yang kedua adalah SPLP bekerja sampai SPLP berakhir. Nah, ini harus disiapkan mentalnya. Karena di Hong Kong sudah tidak diberlakukan lagi pembetulan data. Itu sudah dibekukan sejak 2017 ya. Dan artinya KJRI tidak lagi mengeluarkan paspor bagi Anda yang tidak mampu menyediakan dokumen dukungan yang ternyata terdeteksi data ganda. Nah, terus kemarin juga ada yang mana bertanya, seandainya itu dokumen dukungannya dikirim kopi, terus kita ganti data, kita ganti sendiri, bagaimana Mbak Kuntreng? Maaf, saya tidak pernah menyarankan hal ini. Jika itu keluar dari pikiran Anda sendiri, ingat itu namanya pemalsuan dokumen. Dan pemalsuan dokumen adalah bisa dipenjara dan pidana. Silahkan Anda pikirkan. Yang pasti data ganda Anda harus menyiapkan dokumen dukungan. Kalau Anda merupakan data tunggal tapi salah, ya ikuti data paspormu saja, tidak perlu pikir panjang. Selama Anda masih di Hong Kong dan Anda masih bekerja di Hong Kong, memperpanjang paspor di Hong Kong, ikuti data paspormu di Hong Kong. Tetapi kalau Anda ternyata pernah ke Hong Kong, tidak ke Hong Kong atau pernah ke manapun, ternyata paspor Anda mengalami pembetulan halaman 4, harap menyediakan dokumen dukungan ya. Kalau Anda tidak mampu, maka buku paspor tidak dicetak dan tidak boleh komplain KJRI, karena KJRI sudah menjalankan sesuai prosedurnya. Nah, jadi ini sebenarnya udah lama saya bahas, tetapi karena mungkin teman-teman ada lagi yang seperti ini masih bingung lagi ya, dan kasus ini memang harus diulang dan diulang. Nah, tetapi kali ini kalau sudah saya bikin videonya, sebenarnya saya sudah bikin video beberapa kali sejak 2016 ya. Jadi kali ini saya kembali lagi mengulas ya, bahwa endorsement atau pembetulan di halaman 4 meliputi data permanen kita, yaitu nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan juga jenis kelamin ya. Kalau jenis kelamin itu kan tetap ya. Nah, data permanen kita jika diubah di halaman 4, maka silahkan Anda menyediakan dokumen dukungan sesuai dengan halaman 4. Nah, cek dokumennya sendiri, jangan sampai salah. Kayau.